Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Yang saya hormati Bapak Asy'ari dan bapak-bapak semua yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, pagi hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di hari-hari Ramadan, dan insyaallah kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita semuanya dapatkan balasannya tidak saja di dunia ini tapi terlebih yang kita harapkan di negeri akhirat sana. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan undangan yang ada di dalam WhatsApp, kita insya Allah akan membahas surah Abasa. Seingat saya dulu pernah dibahas sedikit, tapi tidak apa-apa karena tidak ada yang tidak penting dari pembahasan, meskipun itu berulang kali di dalam Al-Quranul Karim, karena kita berharap bahwa semakin kita mengkaji ada pemahaman baru, yang pertama, yang kedua agar semakin terhunjam makna dari ayat-ayat yang kita kaji itu di dalam kolbu kita, sehingga kemudian membentuk amaliyah pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat yang pertama kali surah ini ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Surah ini merupakan salah satu surah yang menarik karena ada kritik terhadap Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW bermuka masam. Dan ini menarik, kalau salah satu tanda bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah adalah bahkan kritik terhadap Nabi Muhammad SAW sendiri itu diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Quran itu bikinan Nabi Muhammad, tentu kalau ada ayat yang mengkritik dirinya sendiri, ya tentu tidak selayaknya untuk dibicarakan. Tetapi karena ini wahyu, ya, maka apa saja yang Nabi Muhammad terima maka diungkapkan. Sebagian mufassir menyatakan ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah membacakan apa yang beliau terima dari malaikat Jibril dalam pewahyuannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat perbedaan antara orang Syiah dan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling besar adalah pada ayat-ayat yang semacam ini. Jadi orang Syiah tidak meyakini bahwa yang wajahnya bermuka masam dan kemudian dikritik oleh Allah SWT ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun saja dan apapun alirannya, abasa wa tawalla dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu di Bangil, ya, Pasuruan, ada tokoh Syiah namanya Habib Hussein, itu bikin tulisan buku kecil, judulnya Nabi Tidak Bermuka Masam, yang sehingga ramai sampai kiai-kiai di Pasuruan, seingat saya waktu itu ngumpul di Sidogiri, seingat saya, untuk mengonter buku kecil yang dibikin oleh Habib Hussein yang punya pondok Syiah yang ada di Bangil itu, ya. Sehingga terkenal memang Abasa ini menjadi salah satu surah yang membedakan antara kita dengan orang-orang Syiah. Oke, mari kita lihat backgroundnya. Saya screen share dulu. Ada
agar kita bisa baca apa yang menjadi latar dari surah ini. Kalau kita lihat di dalam tafsir, bahwa misalnya kita ambil dari Imam Al-Wahidi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina idin yunaji Utbah bin Rabi'ah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merayu, mengungkapkan, ya, karena orang-orang Quraisy ini dalam menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW sudah berbagai cara, ya, mulai dari mengikut Nabi dipukul, dibunuh, kemudian cara negosiasi Nabi Muhammad SAW ditawari misalnya apakah kepingin harta, kepingin kekuasaan dan seterusnya. Nabi Muhammad diancam juga, sebagaimana Abu Jahal yang mengancam kalau Nabi meneruskan sholat atau dakwahnya, misinya ini, maka Abu Jahal akan menginjak kepalanya hingga Rasulullah mati, dan seterusnya lah. Nah, ini setengah suasana yang sedemikian zalim itu, ketika banyak sahabat-sahabat Nabi dizalimi, ya, Bilal ditindih dengan batu, Sumayyah bersama suaminya mati ditombak oleh Abu Jahal, ya, dan seterusnya lah, berbagai penderitaan yang dialami orang Islam, dan susahnya perkembangan Islam di Mekah. Tiba-tiba pembesar-pembesar Quraisy, Arab, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kalau kita ikutin riwayat Imam Wahidi, ini adalah pentolan orang-orang Quraisy semuanya yang datang. Ya, misalnya satu, Utbah bin Rabi'ah. Ini pentolan semuanya ini. Utbah bin Rabi'ah ikut serta, Abu Jahal ikut, Abbas bin Abdul Muttalib, Ubay bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Ini orang-orang besar semuanya, ya. Walid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid. Syaibah bin Rabi'ah ini yang sampai menguasai Taif nanti, ya. Ubay bin Khalaf, kita tahu semuanya, ya. Ini orang-orang besar semuanya datang menemui Nabi Muhammad, hendak bertanya sebenarnya apa sih yang diajarin oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Tentu saja Nabi Muhammad SAW ini menyambut kedatangan pemimpin-pemimpin besarnya orang Quraisy ini dengan sambutan yang paling hangat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berpikir mereka akan datang untuk mempelajari Islam. Dan boleh jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan dengan cara yang terbaik, ya, maka boleh jadi pemimpin-pemimpin Quraisy ini akan tertarik kepada Islam. Dan kalau mereka sampai tertarik kepada Islam dan masuk Islam, maka sekian banyak keuntungan yang didapatkan oleh Islam itu sendiri. Satu, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam tidak akan disiksa lagi. Yang kedua, pertumbuhan dakwah Islam di Makkah maka akan mengalami skyrocketing, akan meningkat secara tajam. Itu saja sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Di tengah pertemuan yang serius itu, Nabi Muhammad dengan pembesar Quraisy itu, yuqbilu 'alal Walid bin Mughirah ya'ridu 'alaihim Islam, ya. Mereka ini memang berkeinginan untuk mencari Islam, ya. Singkat cerita, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah, kata dia. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya, di sini tidak ada, ya, di sini hanya nama saja. Saya kutip dari tafsir Ibnu Ashur untuk nama-nama tokohnya saja yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. Rasulullah SAW kemudian ketika disebutkan bahwa dia kemudian dibilangin oleh Abdullah bin Maktum, ya Rasulullah, bahkan dia tidak memanggil dengan nama ya Rasulullah, ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Hei Muhammad, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Di situasi yang sangat genting ini, ketika Rasulullah berusaha untuk menarik minat pembesar Quraisy, maka Rasulullah melakukan dua hal. Satu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah abasa, nanti kita jelaskan. Yang kedua, tawalla. Kemudian Rasulullah berpaling.
tidak memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum, tapi justru tetap memberikan perhatian kepada para pembesar Quraisy yang hendak menanyakan tentang Islam. Sikap Rasulullah SAW ini kemudian ditegur oleh Allah SWT dengan ayat yang kita baca bersama-sama, yang kita kaji ini, yaitu abasa wa tawalla. Mari kita lihat sebelum kita analisis siapa Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum sebenarnya masih punya ikatan darah, masih saudara dari jalur Khadijah ya, karena menarik, dia ini disebut dengan Maktum karena memang sejak lahir sudah buta. Ibunya bernama Atikah, dari Bani Mahzum yang terkenal. Karena itu maka Abdullah bin Ummi Maktum ini dinisbatkan kepada ibunya karena memang ibunya berasal dari suku yang lebih terpandang dibanding bapaknya. Yang pertama, sebagian ahli sejarah menunjukkan karena dia lahir sejak dari kecil sudah buta, maka disebut dengan Maktum ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Oke. Kita singkatkan dulu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang sebelum kita masuk ke kata abasa, ada prinsip yang harus kita pegangi ya. Prinsipnya berbunyi hasanatul abror hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ini prinsipnya ya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang baik, yang soleh, itu masih merupakan kejelekan dari orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Ini prinsip dulu ya. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan dari orang-orang yang soleh, kalau ada orang soleh berbuat baik, itu hakikatnya masih merupakan kejelekan. Kalau kita compare dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena standarnya sudah sangat berbeda. Ya. Oke. Jadi sekarang mari kita lihat ini case-nya. Kalau kita perhatikan ya, hanya jangan sampai kita keliru memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Al-Quran digambarkan sebagai ahsanu khalqan wa khuluqa ya, sebagai innaka la'ala khuluqin azim, karena akhlak Rasulullah itu di dalam Al-Quran digambarkan dengan khuluqin azim ya, akhlak yang sangat agung. Jadi prinsip ini harus kita pegang ya. Satu, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Dua, Rasulullah SAW itu khuluqin azim. Belum lagi Rasulullah itu maksum ya, Rasulullah itu maksum. Oke, dia diproteksi oleh Allah SWT untuk melakukan kesalahan, dosa, diproteksi oleh Allah SWT. Karena itu nabi-nabi itu maksum. Lah bagaimana kita memahami kisah ini? Apakah kisah ini menunjukkan kesalahan Rasulullah SAW? Oke, nanti tiga ini harus kita jadikan pedoman ya. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Yang kedua khuluqun azim. Yang ketiga maksum. Oke, Nabi Muhammad itu kalau kita perhatikan sedang dakwah. Oke, sedang dakwah kepada elit Quraisy. Oke. Dan elit Quraisy ini sangat penting karena berkenaan dengan kebaikan yang akan diterima oleh orang Islam. Oke. Karena itu ini hal yang sangat penting. Oke, kalau kita perhatikan. Oke, sebentar saja. Ini sangat penting. Sementara kalau kita lihat sekarang Abdullah bin Ummi Maktum, kita sangkat saja Ummi Maktum. Oke. Ini tiba-tiba tanpa pamit, tanpa apa, tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang ilmu. Yang pertama dakwah, yang kedua ini taklim. Ya, yang ini kebutuhannya untuk ngajar. Yang sini dakwah, ini ngajar. Jadi artinya yang ini memang non Muslim, karena itu perlu didakwai, diajak dulu. Yang ini dia sudah mukmin dan dia kepingin belajar taklim dia. Maka tentu saja nanti dua hal yang berbeda ini. Oke. Kalau kita perhatikan dari sisi
akhlak dalam Islam atau kita lihat dari unsur fikih. Kalau kita punya tamu kita ini apalagi ya penting-penting dan kita punya niatan untuk entertain tamu tersebut, ya ngelayanin, menjelaskan karena untuk kepentingan bukan kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk agama ini. Karena dakwah ini kalau berhasil, sangat besar. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum datang untuk kepentingan taklim, ya, dan memutus percakapan itu sehingga kemudian tidak tepat lah. Nah, Rasulullah SAW melakukan dua hal, ya. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah abasa. Yang pertama, abasa itu memang menunjukkan rasa amarah, tapi amarah yang paling terendah. Ya, orang Indonesia menerjemahkan dengan bermuka masam. Tapi sebenarnya menunjukkan gini, kalau ada lekukan di dahi, nah itu namanya abasa, abus namanya abus. Ini sebagai simbol apa? Simbol stres misalnya, ya. Ini simbol stres, simbol sumpek, ya, simbol amarah, tapi amarah yang sedikit. Ya, itu gambarannya abasa. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menghadapi kaum Quraisy, elitnya kaum Quraisy, yang dilakukan Rasulullah terhadap Abdullah bin Umi Maktum yang dengan seenaknya kemudian menyatakan, "Ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah." Nabi Muhammad itu melekukkan di dahinya sini. Jadi di dahinya ini timbul lekukan-lekukan, namanya abus. Karena mikir, kenapa kok enggak nanti dulu sih? Kenapa kok kira-kira begitulah, ya, kalau kita gambarkan. Jadi Nabi menunjukkan sumpeknya kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum, karena kenapa engkau tidak tunggu sebentar lagi? Kenapa kira-kira begitu? Saya sedang ada urusan nih, ya ditunggu sebentar sehingga saya selesai, baru kamu bolehlah masuk bertanya tentang ajaran agama yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menunjukkan sumpaknya nih, ya, menunjukkan sumpaknya nih atau stresnya yang disebut dengan abasa. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah tawalla. Tawalla itu berpaling. Maksudnya Nabi tidak menghadapkan tubuhnya dan wajahnya kepada Abdullah bin Umi Maktum, tapi tetap Nabi fokus kepada orang-orang Quraisy ini, pemimpin Quraisy. Nah, kalau kita pakai standar akhlak atau pakai standar ilmu fikih, apakah Nabi salah? Tidak ada salahnya sama sekali kalau kita pikirkan. Ya, satu, Nabi melekukkan dahinya. Sama sekali tidak diketahui oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Maktum buta orangnya. Dia tidak tahu kalau Nabi marah, dia tidak tahu kalau Nabi sumpek. Artinya, kalaupun Nabi menampakkan wajah yang kurang bersahabat, katakanlah bermuka masam, kepada Abdullah bin Umi Maktum, tapi efeknya pada Abdullah bin Umi Maktum nggih mboten wonten efeknya napa-napa. Kenapa? Karena dia buta, dia tidak tahu. Dia merasa oke saja. Yang kedua, Rasulullah SAW berpaling dari dia, tapi memfokuskan tetap kepada elit Quraisy. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Umi Maktum mengetahui? Juga tidak mengetahui. Dalam pengertian wajahnya Rasulullah SAW. Yang dia ketahui adalah Rasul masih sibuk karena masih berbicara dengan orang-orang Quraisy, sementara dia belum diajak berbicara. Jadi kalau pakai standar kita katakanlah, atau standar orang yang soleh, sudah sangat baik sekali apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena Nabi tentu, kita saja yang tahu, Abdullah bin Maktum kan sudah muslim, ya nanti saja, dan seterusnya. Tentu saja, ya, itu sudah dianggap yang baiklah. Kalau untuk orang sekarang mungkin yang dilakukan mungkin tidak akan abasa wa tawalla, mungkin akan mengusir. Misalnya, ya, kalau misalnya ada ustadz atau kiai, dia sedang sibuk ngelayanin katakanlah Jokowi, misalnya Luhut Panjaitan, katakanlah, ditambahi lagi lah Joe Biden, katakanlah, siapalah orang-orang besar yang datang misalnya. Wah, tentu saja dia serius. Tiba-tiba ada santri, Pak Yai, tolong apa maknanya itu yang ada di dalam kitab
Apa yang dilakukan kiai kira-kira? Keluar kamu? Ya, misalnya, toh tunggu di luar dulu, dan seterusnya lah. Mungkin akan begitu. Karena memang itu sebuah kewajaran. Bahkan kalaupun ada seorang kiai yang menjewer santrinya, ya, gara-gara nyelonong saja dan bahkan bertanya seenaknya saja di tengah kiai sedang sibuk-sibuknya, walaupun dicewer, orang akan menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, memang kamu sih, seorang kiai masih ada tamu, kamu main selonong boy saja, kan begitu toh? Nah, itu yang saya sebut dengan tadi itu, yang dalam prinsip para ulama disebut dengan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, baiknya, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik atau orang abror itu masih dinilai seperti kejelekannya orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Kita ini kalau sudah sholat raweh, ya ditambahi qiyamul lail, waduh itu sudah merupakan kebaikan. Tapi mungkin bagi orang yang dekat sama Allah, itu masih kejelekan. Kenapa? Jika tarawehnya tidak tumak ninah, jika tarawehnya tidak mungkin separuh Al-Quran, jika mungkin qiyamul lailnya itu tidak mengalirkan air mata bagi dia. Jadi standarnya sudah berbeda. Itu yang disebut dengan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Demikian juga lah kita ini harus mengaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kula ngoten. Jadi jangan sampai kita punya kepikiran bahwa Nabi Muhammad juga manusia, juga bermuka masam. Iya, memang dia manusia, tapi jangan bandingkan dengan perilaku kita gitu. Hatta kritiknya Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya merupakan keagungan. Ya, bukan kritik sebagaimana kita dikritik. Karena menurut standar kita itu sudah sangat luhur apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu abasa wa tawalla. Akan tetapi mungguwe Gusti Allah niku tasih belum. Kenapa? Karena Nabi harus memiliki akhlak yang excellent, yang paling terbaik. Gitu maksudnya. Karena itu dikritik oleh Al-Quranul Karim, oleh Allah SWT. Tapi kita justru dari surat Abasa menjadi tahu betapa agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuluqin azim. Yang kedua, Nabi memang diproteksi, karena itu kita tidak bisa menyebut abasa wa tawalla ini juga sebagai kekeliruan, ya, atau kesalahan Nabi Muhammad, ya, seperti yang dibingungkan oleh orang-orang Syiah, karena dia tidak berdampak dosa apa-apa sebenarnya kalau kita pikirkan. Oke, kita masuk sekarang ke abasa ini. Di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ada tingkatan amarah. Nah, ini ada tingkatan amarah, sudah saya tuliskan. Ada 4 ya, tingkatan amarah itu. Yang pertama disebut dengan abasa. Ya. Yang pertama disebut dengan abasa. Tingkatan paling terendah. Kapan orang itu marah disebut dengan abasa? Kalau dia hanya menunjukkan merengkel di sini, di dahi ini, itu aja udah, itu yang paling terendah. Namanya abasa kalau orang begitu. Marah tapi seperti kita punya anak, main game terus katakanlah. Puasa-puasa main game terus kita mikir sampai stres mikir ya Allah, anakku ya Allah. Misalnya, dipikir sampai dahinya ini mengkerut. Nah, namanya abasa. Di atas abasa namanya kalaha. Kalaha itu kalau gigi bawah dan atas saling bertemu. Karena kita sudah pegel sekali, mangkel rasanya. Kalau anak kita sudah main game terus, kita bilang, berhenti dong, jangan main itu. Mama, tolong dong berhenti dong. Sampai mamanya mulai marah. Sampai misalnya, nah, giginya bertemu, namanya kalaha. 2 giginya bertemu. Karena dia sekarang menunjukkan amarahnya yang lebih tinggi lagi. Sehingga gambaran kalaha itu juga dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan orang yang masuk nerakanya Allah SWT. Misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 104, Allah SWT menyatakan talfahu wujuhum. Nanti wajahnya orang yang masuk di dalam neraka itu dibakar oleh Allah. Wahum fiha kalihun. Dan dia di dalam neraka itu kalihun. Di sini memang seringkali diartikan menjadi jelek sekali. Karena mungkin ketakutannya, marah dia dan segala macam. Gambarannya digambarkan kalihun. Giginya gemetar, menjadi jelek sekali. Jadi jelek sekali. Namanya kalihun.
Semua orang yang marah itu memang nanti semakin marah, semakin jelek. Ya, galihun gambaran ketika gigi sudah bertemu dan nah itu namanya galihun. Di atas galihun namanya, di atas kalaha namanya basaro. Basaro itu rasa amarah yang membuat wajah kita sudah kelihatan jelek. Misalnya di surat Al-Mudassir gambaran dari Walid bin Mughirah. Ya, yang menarik ketika Al-Qur'an menggambarkan dia dengan kalimat subhanallah, kemudian dia melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa abasa wa basa. Dia melihat kepada Nabi setelah dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dia innahu fakkar wa qaddar, dia mikir-mikir, menimbang-nimbang, menentukan gimana dia ya. Fakutila kaifa qaddar, dan celakalah dia bagaimana dia menimbang-nimbang. Kenapa? Ayat ini turun sebenarnya Walid bin Mughirah itu sudah pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq meminta tentang ingin tahu tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dia datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dijelaskan tentang Al-Quran, terkesima Walid bin Mughirah. Maka begitu keluar dari rumahnya, Walid ini menunjukkan rasa senangnya, dan dia menyatakan sungguh Quran itu bukan ucapan manusia, dia bukan syair, dia bukan sihir, dan menakjubkan sekali. Orang-orang pada bingung. Kenapa? Karena kalau Walid bin Mughirah ini masuk Islam, maka tentu saja akan punya dampak yang sangat besar bagi orang Quraisy. Karena kalau dia masuk Islam, nanti akan sekian banyak orang-orang Quraisy yang juga ikut masuk Islam. Kenapa? Karena Walid ini orang kaya, Walid berpengaruh, Walid ini berasal dari suku juga yang sangat kuat, dan seterusnya lah. Dia menjadi role model bagi orang Quraisy. Maka kalau dia sampai masuk Islam, bahaya. Pergilah orang-orang ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, oke, serahkan urusan ini kepadaku. Maka kemudian dia mendatangi Walid bin Mughirah. Apa kata Abu Jahal? Kamu tahu enggak apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sekarang ini? Enggak tahu, ada apa memang, kata dia. Orang-orang itu sekarang lagi ngumpulin uang karena kasihan sama kamu. Loh memang apa, saya ini orang kaya, enggak butuh saya duit. Enggak, kamu kan kemarin menyatakan bahwa Quran itu bukan syair, bukan sihir, dan seterusnya. Kamu memuji-muji Quran. Orang-orang itu mengira itu bukan kamu. Karena kamu dulu enggak begitu. Kamu itu, orang-orang menyangka kamu itu butuh uang. Dan akhirnya kamu masuk ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita menduga kamu sudah disogok oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kemudian kata-katamu menjadi baik terhadap Al-Quranul Karim. Maka orang-orang itu kasihan sama kamu dan mereka sedang mengumpulkan uang. Itu pinter Abu Jahal. Apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah menyatakan marah sekarang. Kurang ajar orang-orang ini. Aku tidak butuh duit mereka. Saya ini kaya raya dan seterusnya. Jadi terus kata Abu Jahal, tapi tidak bisa, orang-orang sudah sangat meyakini bahwa pendapatmu itu karena kamu sudah makan duitnya Abu Bakar. Kurang ajar, ini gimana terus caranya membersihkan reputasi saya itu, katanya Walid bin Mughirah. Nah, disitulah pinternya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, gini saja, kamu harus menyatakan secara publik bahwa Quran itu bukan wahyu Allah. Quran itu tidak benar, Quran itu salah. Nah, ayat ini menceritakan innahu fakkar wa qaddar. Terus dia mikir-mikir, qaddar, menimbang-nimbang, fakutila kaifa qaddar, maka celakalah. Ya, bagaimana dia bisa menimbang-nimbang itu. Dipikir ya, tak arani ini Mario, tak anggap dia sebagai begini. Summa kutila kaifa qaddar. Sampai 2 kali Allah menyatakan, kemudian celakalah. Bagaimana dia membikin kadar, menentukan, tak arani inilah Quran, tak arani saya anggap beginilah. Summa nadhar, kemudian dia berpikir mendalam. Summa abas, saking mendalamnya sampai stres oleh mikir nih, sampai kemudian dahinya ini mengkeret. Orang kalau mikir ujian serius banget, ya. Kalau kita waktu ujian dulu UAS, orang garap tuh sampai dahi kita ini mengkerut. Kenapa? Abasa. Karena kita mikir mendalam. Karena itu abasa juga gambarannya adalah gambaran orang yang stres karena mikir sesuatu. Karena abasa mengkeret dia sampai kemudian naik, makin marahnya makin naik. Al-Quran menggambarkan wabasar. Ya, sampai mukanya jadi jelek, merangkel sampai kurang ajar Muhammad ini opo ya ta'arani opo ya, kira-kira begitulah namanya wabasar.
Summa adbaro wastakbar. Dan kemudian dia berpaling, menyombongkan diri, dan baru berkata bahwa Quran adalah sihrun yuksar. Jadi abasa, basar itu ketiga. Marah level ketiga. Tadi marah level 1 paling rendah, hanya sekedar mengkerut dahi. Kalaha sudah mulai gigi antar gigi saling ketemu. Basar adalah ketika sudah mulai kelihatan wajahnya makin jelek. Puncak dari amarah gambarannya adalah basal pakai lam. Ketika orangnya benar-benar marah sekarang. Lah benar-benar mengungkapkan amarahnya. Biasanya ini dilakukan orang yang perang. Orang kalau perang itu marah sekali karena itu dia sampai membunuh. Ya, enggak mungkin kalau marahnya kurang, orang perang enggak membunuh. Mungkin hanya di apalah. Ini saking orang kalau perang marah dia. Gambaran marah itu digambarkan dengan basal. Oke. Sekarang kita balik lagi pikirkan. Jadi sampai di ayat yang pertama ini, maaf ya agak panjang karena memang harus dikasih background dulu, baru kita akan cepat habis ini menjelaskan ayat per ayat. Jadi ayat ini menggambarkan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pikirkan, hatta kepada orang yang kurang sopan, masuk saat beliau ini sedang serius-seriusnya, ya Nabi Muhammad itu meskipun yang dikritik oleh Allah, tapi lihat kemampuannya untuk menahan amarah. Hanya mengungkapkan bentuk amarah yang paling terkecil, yaitu abasa. Ngoten maksudnya. Abasa. Dan kenapa Nabi melakukan itu? Salah satunya adalah juga karena dia juga tidak punya efek. Abdullah bin Maktum itu buta, ya. Tetapi Allah tidak buta, itu masalahnya. Allah tahu apa yang terjadi perubahan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ditegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla, dan engkau berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang kepadamu orang yang buta, al-a'ma. Yang menarik lihat, ja'a di sini itu dipakai bukan ata. Kita sering mendiskusikan ya, ada ja'a, ada ata. Kalau ja'a itu kedatangan yang orang datang dengan berat, atau sesuatu yang datang itu adalah sesuatu yang penting. Tapi kalau datang dengan mudah, biasa, namanya ata. Apa maksudnya? Orang siapa ini yang datang? Abdullah bin Maktum. Tentu saja berat datangnya karena dia buta. Tapi yang kedua, menunjukkan antusiasnya, menunjukkan seriusnya dia dalam hal apa? Mencari ilmu. Dan simak yang menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada orang yang menuntut ilmu, yang sungguh-sungguh dia dalam menuntut ilmu. Ya, yang digambarkan melalui kata apa? Kata a'ma, kata ja'a. Bahkan Rasulullah ditegur. Masya Allah kalau kita pikirkan. Gara-gara apa ini? Gara-gara urusan menuntut ilmu. Mari kita pikirkan. Kita mungkin menyangka menuntut ilmu, ngikutin Zoom, dan seterusnya ini hal yang biasa. Tidak di mata agama ini. Tidak di mata agama ini. Ini penting banget kita pikirkan ya. Tapi sekali lagi, datang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kenapa? Karena mencari ilmu itu ibadah. Maksudnya. Kita jangan lupa bahwa kita mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Kan itu ada adab-adabnya. Secara ruhani digambarkan motivasi kita itu ja'a, digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Sungguh-sungguh orang ini datang. Namanya ja'a. Nah, itu yang digambarkan Al-Quran. Dan kalau orang itu sungguh-sungguh, Allah ridho kepada orang itu. Anja'ahul a'ma. Hatta mestinya dia yang dikasih perhatian, dia yang dan seterusnya. Masya Allah. Ya, itu poin penting buat kita ya. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika, dan kamu tidak tahu. Yang menarik gini ya. Kata adra itu artinya mengetahui, ya. Di dalam Al-Qur'an kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan dalam bentuk fi'il madhi adra, kadang menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari yudri. Perbedaannya adalah kalau Al-Qur'an menggunakan fi'il madhi adra, biasanya nanti dijelaskan oleh Allah SWT. Kalau menggunakan yudri tidak dijelaskan. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Karena Allah menggunakan kata ma adraka, nanti dijelaskan oleh Allah.
oh Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr dan seterusnya. Ngoten maksudnya. Ini menarik, tapi kalau Allah menggunakan yudrika, biasanya memang tidak dikasih penjelasan. Dan hanya Allah yang tahu. Ayat ini menggunakan wama yudrika. Dan kamu tidak akan tahu Muhammad. Kata Allah SWT, la'allahu, ya, la'allahu, kamu, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Wama yudrika, dan tahukah kamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yazakka, barangkali dia, siapa? Abdullah bin Umi Maktum itu yazakka. Perhatikan ya kata yazakka ini. Jadi ilmu itu ujungnya adalah untuk membenahi diri. Ini yang penting. Jadi kalau kita ngaji, hadir dalam kajian, hadir dalam Zoom, dan seterusnya lah, sebagaimana yang kita lakukan ini. Marilah kita niati, cari ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dapat pengetahuan. Tapi tujuannya adalah yazakka. Apa maksudnya? Jadi menarik ya, satu, kita ini harus punya guru yang pertama dalam mencari ilmu, karena itu Abdullah bin Umi Maktum mendatangi Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kalau kita mencari ilmu itu sungguh-sungguh. Ada adab-adabnya yang harus kita ikutin, disimbolkan dengan apa? Ja'a, sungguh-sungguh dia hendak mencari ilmu. Yang kedua, yang ketiga, tujuan dari ilmu itu, kalau kita sudah dapat ilmu adalah yazakka, digunakan untuk mensucikan diri kita, benahin diri kita, merubah diri kita, itu namanya yazakka. Ya, yazakka sebenarnya berasal dari kata yatazakka. Yatazakka, tapi dibuang taknya menjadi yazakka, untuk juga menunjukkan keinginan yang amat sangat. Dia ingin membenahi dirinya, dia ingin mensucikan dirinya, dia ingin mengalami perubahan. Dia bukan orang yang hanya sekedar pingin pengetahuan untuk pengetahuan, ya, ilmu hanya untuk ilmu. Sekarang ini penting ya, kita tulis dulu sedikit karena agar bisa dibedakan antara orang Quraisy, ya, elit Quraisy tadi dengan Abdullah bin Umi Maktum. Karena ini kaitannya dengan taklim sebenarnya, cari ilmu, oke? Taklim, etikanya, oke? Ada dua model. Yang pertama, orang Quraisy tadi, elit Quraisy, oke? Dia datang ke Nabi Muhammad, oke, benar, pada guru yang tepat, oke? Tetapi dia ingin dapat apa? Dapat ilmu tentang agama. Tujuannya apakah dia untuk yazakah? Barangkali enggak, dia hanya sekedar untuk ilmu saja. Hanya sekedar untuk, oh ngono ta Islam itu. Iya. Mari wes. Ini gue maksud elit Quraisy nih. Nah, yang kedua, Allah tidak ridho sama orang yang kayak begini nih. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum tadi. Sementara Abdullah, dia lihat yang digambarkan oleh Al-Quran Karim. Dia datang untuk taklim, menggunakan kata ja'a, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan dia, ya. Dan tujuannya ngapain dia kalau sudah dapat ilmu? Mari kita pikirkan. Tujuan dia kalau sudah dapat ilmu adalah yazakka. Yazakka. Itu kata Al-Quran Karim. Jadi, kalau kita pikirkan, singkatnya adalah, jadi taklim itu, belajar itu, ya, bukan hanya untuk dapat ilmu. Satu, setelah dapat ilmu, diapain? Jangan berhenti. Ilmu itu untuk tazkiyah. Tazkiyatun nafas, untuk benahin diri, ya, untuk merubah dan membenahin diri kita, ya, atau menyucikan diri, ya, menyucikan diri. Nah, itu tujuan kita. Nah, mari kita pikirkan sekarang, Kak, saya ini kalau mencari ilmu, apa tujuan saya? Jangan seperti elit Quraisy yang memang datang ke Rasulullah tadi, Abu Jahal, ya, Utbah bin Rabi'ah, semuanya datang, tapi tujuannya ya sekedar pingin roh. Oh, udah seneng ya tiba ya. Oh, udah selesai. Itu mentalnya orang Quraisy, taklimnya orang Quraisy itu ilmu hanya sekedar untuk ilmu saja, tidak melahirkan perubahan, tapi tidak untuk Abdullah. Sehingga nanti Allah membela Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Satu, meskipun dia buta, lihat, tidak menjadi halangan. Kita ini Masya Allah ya, wong sehat, segar, bugar, tidak ada cacat, malas untuk datang. Kalaupun datang, halah sekedarnya lah. Dan seterusnya, Masya Allah ya.
Masya Allah. Abdullah bin Umi Maktum, buta dia. Dia buta, tapi sungguh-sungguh. Ini yang harus kita pikirkan ya. Makanya ilmu itu akan punya dampak dan melahirkan keridhaan Allah SWT. Dia akma, dia buta, tapi juga dia ja'a. Di balik kesusahannya yang buta itu, dan seterusnya, dia terus mencari ilmunya Allah. Bukan karena niatan ilmu semata-mata, tapi dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik atau tazkiyatun nufus. Itu poin yang la'allahu yazakka. Kita ulangi lagi ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan yang menarik, Nabi Muhammad juga nggak tahu santri saya yang ini benar-benar memang kepingin menggunakan ilmu itu untuk mensucikan dirinya, membenahi dirinya. Tidak ada yang tahu. Karena perubahan pribadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tugas kita itu apa? Taklim. Maksudnya apa? Kenapa Allah kok menyatakan wa yudrika? Agar guru, agar ustadz, agar teacher, agar pendidik itu tidak berhenti. Karena urusan hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Kita tidak akan pernah tahu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita nggak tahu. Tugasmu, tugas guru, tugas ustadz, tugas muallim, tugas dai, menyampaikan saja. Apakah nanti itu hanya sekedar menjadi ilmu atau sekedar atau nanti justru akan dia jadikan ilmu itu menjadi perubahan pada dirinya, kita nggak tahu. Karena itu urusan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Udah ngajarin saja. Kita nggak tahu apakah Abu Jahal nanti yang bertaubat, apakah Utbah bin Rabi'ah bertaubat, kita nggak tahu. Karena itu apalagi terhadap Abdullah bin Umi Maktum, Nabi Muhammad juga nggak tahu apakah dia datang itu untuk purifying, untuk menjernihkan dirinya, juga nggak tahu. Untuk apa faedahnya? Biar kita tidak pengajar itu mboten futur. Terus merasa, dorek aku ngajar 5 tahun, kau yang ekonomi hasilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nggak boleh kita. Karena urusan nanti orang akan mengamalkan, orang akan menjadi bersoleh, itu urusan Allah SWT. Kita, tugas kita hanyalah mengajarkan. Itu maksudnya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, kata Al-Qur'anul Karim. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Au yadzakkar, ya dia kepingin dinasehati, diingatkan, ya dia yadzakkar, ya diulang-ulang, setelah dia mempelajari, dia ulang-ulang. Kesuksesan orang belajar itu satu selain tadi ya yadzakkar istilahnya. Yadzakkar itu dikasih tasdid. Ya, dari kata dzakara yadzkuru menjadi yadzakkaru. Dzakkara yudzakkiru ya. Jadi yadzakkaru berarti dia terus-menerus. Ya, terus-menerus di dalamnya itu. Dia ingin mendapatkan pengajaran. Tapi bukan sekali, dia ingin terus-menerus. Itu yang disebut dengan tasdid di ayat ini. Au yadzakkaru. Kenapa? Fatanfa'ahu dzikra. Yang memberikan kemanfaatan kepadanya. Setelah dia tahu, dan ilmu itu harus ingat-ingat. Tidak bisa kita selalu belajar terus selesai, enggak. Harus dipelajari lagi di rumah, dipelajari lagi. Itu yang terkandung dengan kata au yadzakkar. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Atau dia juga ingin mendapatkan pengajaran. Ya, satu untuk mendapatkan tazkiyatun nufus, yang kedua untuk mendapatkan adzikr. Adzikr itu maksudnya kenapa Al-Quran menggunakan ilmu? Maksudnya digunakan kata ilmu itu pengetahuan yang nanti dia ingat-ingat suatu pulang, diingat lagi. Oh ya saya ingat itu ke sana, yang itu ke sini, rumusnya begini. Katakanlah kalau ilmu pengetahuan umum ya, itu namanya adzikr. Kita bisa mengingat-ingat. Ya, atau ilmu itu memang harus ingat-ingat. Misalnya kita habis pelajaran ini, besok kita baca surat Abasa untuk mengingatkan maknanya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Ya Allah, belum. Misalnya, saya belum menjadikan ilmu saya itu menjadi pengingat saya. Itu namanya ayu yadzakkar fatanfa'u dzikra. Fatanfa'u dzikra. Dan adzikr, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa ajaran agama ini memang akan banyak memberikan manfaat kepada orang tersebut. Fatanfa'u dzikra.
Ya, yang memberi manfaat nanti kepadanya. Tentang apa? Az-zikra tadi. Bahkan disebut Al-Quran dengan az-zikra, dengan bentuk mubalaghah. Asalnya az-zikru, tapi dibikin az-zikra, dibikin mubalaghahkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan ini peringatan yang sangat paripurna, peringatan yang penting sekali. Ya, jadi kalau ngajar, kalau belajar itu tadi ya, setelah tujuannya apa namanya tazakka, yang kedua kemudian au yadzakkara. Oke. Sekarang sekuennya diganti ya. Jadi kalau kita rumuskan kembali, oke, kita buka screen screen share kita misalnya. Jadi kalau yang benar tadi ya, setelah ya zakka, dia juga ngapain juga? Yadzakkar. Yadzakkara. Ya. Atau ilmu itu harus diulang-ulang, diingat, diulang-ulang. Ya, di sini menunjukkan ada pengulangan ya dan mengingat. Ya, pekerjaan untuk mengingat. Ya, selain juga ya zakara untuk menuturkan, mengungkapkan. Jadi orang kalau sudah punya ilmu, tujuan akhirnya ngapain juga? Dia ngajar juga, ya, atau mengajarkan lagi, ya, atau menuturkan, bahasa saya menuturkan. Jadi di dalam kata ya zakara itu terkandung itu. Jadi kalau kita urutkan lagi ya, jadi Abdullah atau kita semuanya harus menjadikan Abdullah bin Umi Maktum ini sebagai figur muta'allim, ya, orang yang mencari ilmu yang benar. Satu, dia harus berani melawan ketidaksempurnaan. Mungkin lagi begini susah, alam kurang bersahabat dan segala macam. Dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan itu dia tidak peduli. Ya, dia tetap datang. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Mentalitas itu yang harus kita miliki. Yang kedua, dia serius datangnya. Bukan hanya sekedar asal datang. Ya, asal pus ngurungokno. Enggak, dia serius. Tujuannya, yang pertama ya zakat, tujuan pribadi. Agar dia menjadi nopo, menjadi pribadi yang bersih, menjadi pribadi yang disucikan. Ya, pribadinya berubah, mengalami perubahan. Ya, ya zakat. Yang selanjutnya, tujuan dari orang belajar itu adalah ya dzakara. Ya, dia apa namanya mengingat-ingat kemudian. Oh, gini ya. Oh, gini ya. Itu yang pertama, diingat. Yang kedua diulang-ulang. Karena ada tasdid itu, pengulangan, mengingat diulang lagi dan seterusnya. Dan yang terakhir ya dzakara maksudnya dari kata uzkur ya, artinya mengucapkan, mengajarkan, menuturkan kembali. Kita ini kalau ilmu niatkanlah untuk itu. Ya, saya kepingin belajar ilmu untuk merubah pribadi saya, ya Allah. Ya, merubah dari dulu yang kurang baik sekarang menjadi baik. Gara-gara sekarang disentuh dengan Al-Quranul Karim. Ya, zakah namanya. Terus yang kedua, kalau saya sudah dapat ilmu, tujuan saya adalah saya akan genggam ilmu itu. Saya akan ulang-ulang dalam tadarus saya. Saya ingat-ingat itu. Dan kemudian setelah saya faham, kuat, pemahamannya, baru kemudian saya akan mengajarkannya atau menuturkannya. Karena tujuan akhir dari ilmu itu adalah mengajarkan. Itu yang kalau kita perhatikan gambaran dari Abdullah bin Umi Maktum serta apa namanya pujian Allah terhadap cara dia dalam mencari ilmu. Sekarang lanjutannya, sekarang ganti ke elit Quraisy. Fa amma man istaghna, adapun orang yang istaghna. Nah, ini menarik ya. Jadi Allah SWT menganggap orang-orang kafir tadi yang eto-etoke koyo belajar agama, mencari ilmu dia. Itu kenapa ya? Islam itu apa dan segala macam. Tapi sebenarnya dirinya itu di dalam hatinya istaghna. Beda banget dengan siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum. Tujuannya adalah ya tazakka, memang dia butuh untuk dibenahin. Memang dia butuh ingin menjadi diri yang berubah, ya, yang disucikan oleh Allah SWT. Kalau dia enggak, amma man istaghna, adapun orang yang istaghna, kata Al-Quran. Istaghna dari kata ghani, artinya kaya. Istaghna adalah orang yang sudah tidak merasa butuh dengan yang lainnya. Karena itu Quran menyatakan, orang ini sebenarnya punya watak istaghna. Dia tidak butuh dengan informasimu, Muhammad. Dia tidak butuh dengan apa yang kamu jelaskan tadi itu sebenarnya. Dia itu orang-orang yang istaghna.
Dia hanya mau keinginannya saja yang berhasil. Karena itu dia datang kepadamu, dia mencari celah, boleh jadi kita bisa menekuk Nabi Muhammad SAW, ya, atau mudahanah, menghalusi Rasulullah SAW, sehingga apa? Agenda mereka bisa berhasil. Itu maksudnya. Karena mereka sebenarnya tidak butuh apa-apa dari kita. Dia sudah istaghna. Dia kaya raya, terutama kalau kita lihat konteks Madinah, ya, gambarnya itu begitu, istaghna. Orang-orang ini tidak butuh nasihat sebenarnya. Ya, butuh, tapi dia merasa sudah tidak butuh. Namanya istaghna. Fa'anta lahu tasadda. Tapi lihat, terhadap orang yang istaghna ini, apa yang kamu lakukan? Fa'anta, dan engkau Muhammad, lahu, bagi mereka, tasadda. Tasadda itu berasal dari kata sodyun, artinya pantulan. Jadi kalau echo, ya, kalau kita ngomong di gua atau di tempat yang apa namanya, dinding-dindingnya itu misalnya melengkung atau apalah yang mengitari kita ngomongnya itu akan diulang-ulang, ya. Baik, misalnya. Jelek, dan seterusnya. Itu namanya tasadda. Dari situ digambarkan orang yang memberi perhatian. Maksudnya, dia bukan hanya sekali ngajar itu, dijelaskan lagi, dikasih perhatian lagi, ini sudah paham, yang ini terus, dan seterusnya. Itu namanya tasadda. Nabi sikapnya kepada orang-orang Quraisy itu tasadda. Padahal mestinya kepada siapa tasadda ini? Kepada guru, kepada Abdullah bin Umi Maktum mestinya. Dan ini juga menggambarkan apa buat kita pentingnya? Teknik mengajar, yaitu tasadda yang pertama. Jadi ngajar tidak boleh sekali, harus ada echo-nya. Ya, karena orang itu macam-macam anak didik kita, karena itu tidak boleh hanya kasih penjelasan sekali, kemudian udahlah, harus paham kamu. Harus diajar model lagi, ya pertamanya dengan menggunakan abstrak misalnya, dikasih contoh dan segala macam. Semuanya itu adalah tasadda. Ya, jadi ngasih perhatian atau memantulkan kembali lagi. Ibarat ngajar itu kayak tadi itu, baik, sehingga masuk di dalam otaknya anak. Fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dan itu bukan tanggung jawabmu Muhammad. Ya, alla yazakka. Kalau dia tidak mau mensucikan dirinya, it's okay. Itu bukan tanggunganmu. Abu Jahal tetap kufur, ya, dan seterusnya. Walaupun atau kufur, tidak jadi masalah itu. Kamu tidak dituntut dengan itu. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tugas kamu cuma satu, ya, yang diwajibkan tadi, ya, misalnya mengajarkan. Urusan dia ini apakah itu bukan urusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu wama alaika yazakka, dan itu bukan kewajiban kamu. Ngapain kamu kocek serius sama orang-orang itu, sementara sama orang yang jelas Muslim, jelas dia menginginkan perubahan dirinya menjadi lebih baik, kamu tidak memberikan hal yang sama. Ya, Al-Quran menyatakan wama alaika alla yazakka. Sementara kepada, lihat sekarang kita tambahin ya untuk memudahkan, habis ini sajalah kita teruskan dulu sedikit. Wama alaika alla yazakka, kata Al-Quranul Karim, untuk menggambarkan tadi tasadda, wama alaika alla yazakka. Yang kedua, yang ketiga, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu, ja'aka, tadi udah ya, datangan yang tidak mudah, menunjukkan keseriusan, yas'a, sambil lari-lari kecil, ibaratnya kalau kita mikir sa'i. Sa'i itu juga menunjukkan kesungguhan untuk bersegera. Ya, belajarnya serius, antusias, itu namanya yas'a. Jadi Abdullah bin Maktum itu digambarkan kalau dia belajar itu begitu. Ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan dia memang mencari ilmu untuk tujuan apa? Khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia semakin punya ilmu, nanti akan menerbitkan rasa takut pada Allah. Namanya khasyah. Fa'an wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Tapi kamu kepadanya talaha. Malah lahwun. Malah kamu ini mestinya yang harus diberikan perhatian lebih penting, justru kamu memberikan perhatian kepada yang tidak terlalu penting, yaitu elit Quraisy. Itu disebut dengan talaha. Bahasa kasarnya mengabaikan kemudian. Tapi sebenarnya tidak mengabaikan, Nabi lebih fokus ke sini dulu sebelum nanti ke Abdullah bin Ubay bin Maktum.
Itu talaha, tidak boleh talaha. Wa ma anta 'alaika fa anta anhu talaha. Talaha. Oke, sampai di ayat ke-10, mari kita buat kesimpulan untuk memudahkan kita ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke screen agar kita bisa simpulkan sampai ayat ke-10 dulu. Oke, yang pertama. Jadi bagaimana sih agar kita ini belajar dengan baik? Ya, agar taklim kita ini melahirkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan yang pertama harus apa namanya? Jangan sedikit-sedikit kalau ada halangan saja sudah kemudian kita berhenti taklim. Ya, harus teguh. Ya, jangan jadikan kalau ada halangan itu ya kemudian membuat kita tidak taklim. Nah, itu nomor satu. Gambaran dari apa? Dari akma tadi. Lawang ini buta saja masih mau belajar. Lah kita sudah tidak buta, tidak itu kok malesnya belajar. Itu poinnya ya. Jadi yang teguh itu poin-poin yang pertama ya. Jadi teguh, jangan halangan itu membuat kita tidak ikut taklim. Halangan-halangan ya atau apa namanya lah kalau kita sebut ya halangan lah, halangan fisikal dan seterusnya ya. Misalnya apalah. Yang kalau misalnya masih bisa atau halangan lah, hambatan sajalah. Jangan jadikan hambatan itu kita akhirnya tidak taklim. Ya, perhatikan Abdullah bin Maktum, dia akma tapi dia tetap. Kecuali yang memang kita tidak mungkin, ini saya tidak bisa Ustadz karena begini-begini, wajar boleh. Tapi kalau hanya sekedar apalah, ada halangan-halangan sedikit, jangan membuat kita kemudian berhenti untuk taklim. Oke, yang pertama. Yang kedua, mentalitasnya ja'a, yaitu dengan kesungguhan. Saya singkatkan saja ya, tunjukin kesungguhan. Kesungguhan dalam belajar. Ya, ini ditunjukkan dari apa? Dari kata apa namanya? Ja'a. Dari kata ja'a. Oke. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga sekarang jadi satu, jangan hambatan menjadikan kita tidak taklim. Dua, kesungguhan di dalam belajar. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tujuannya, ya sekarang tujuan belajar itu dirangkum menjadi tiga. Satu, yazakka, ya, atau satu, penyucian diri, ya, atau saya kasih namanya yazakka yang pertama. Terus yang kedua, agar apa, untuk apa lagi? Untuk yadzakkara, untuk penyucian diri, untuk pengingat, ya, pengingat dan diulang-ulang di dalamnya ya. Kita juga harus mengulang-ulang pengingat, dan tadi itu maknanya apa namanya, kita singkatkan sajalah yadzakkara. Oke. Jadi yang kedua ini yadzakkara. Jadi dia maknanya kemarin maknanya tadi adalah mulai dari apa namanya, mengulang-ulang. Yang kedua mengingat. Yang ketiga adalah menuturkan atau mengajarkan kembali. Oke, itu singkatnya. Terus yang ketiga, cirinya adalah yakhsha, ya, melahirkan rasa takut kepada Allah. Takut setelah kita tahu, setelah ada ilmu. Namanya khosyah. Ya, namanya khosyah. Yang tadi di Al-Quran disebut yakhsha. Quran tadi yakhsha, kata Al-Quran Karim. Oke. Jadi ini harus dimiliki oleh murid semuanya. Ya, satu, dia berusaha untuk sungguh-sungguh, karena itu kalau ada hambatan, dia tidak menjadikan hambatan untuk tidak taklim. Yang kedua, kesungguhan dalam belajar dengan istilah ja'a. Yang ketiga, tujuan belajar kita semuanya ini kalau belajar adalah tujuannya apa? Ya zakah, membenahi diri kita, mensucikan diri kita. Ya zakaro, kalau nanti sudah dapat ilmu, diulang-ulang, diingat, dan kita tuturkan kembali kepada teman kita yang tidak hadir dan seterusnya, atau mengajarkan kembali.
Yang terakhir adalah takut setelah ada ilmu. Takut setelah ada ilmu. Kita punya rasa takut kepada Allah SWT setelah kita tahu. Namanya yakhsha. Yakhsha. Jadi ini tujuan orang mencari ilmu yang benar. Ya zakkara, ya zakka, dan yakhsha. Yakhsha. Oke. Sementara yang lain, ini yang tidak benar tadi. Nah, apa guru itu harus ngapain sekarang? Sekarang kalau ini tadi ini taklim, ya, bagi siapa? Bagi muta'allim, ya, bagi orang yang belajar, muta'allim. Oke, sekarang bagi yang mengajar, bagi yang mu'allim, apa yang harus dilakukan oleh mu'allim? Oke, mu'allim itu satu yang diharuskan tasodda. Kita juga kalau ngajarin anak-anak kita nanti ini tasodda. Ya, yang kedua tidak boleh talaha. Saya kasih begini, tidak talaha. Oke, satu tasyadda, dua talaha. Wa amma man ja'aka yas'a, saya tambahin lagi keliru ini ada tambahan yas'a. Ya, jadi ini digambarkan tadi kesungguhannya dalam belajar ja'a sama yas'a. Tadi yang sa'i tadi, yas'a. Jadi apa namanya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Oke, dua ini yang harus penting dipikirkan untuk mu'allim, untuk pengajar, para ustadz. Satu, tasodda. Ngajar itu harus diulang-ulang, jangan pernah berhenti dan jangan pernah kecewa. Imam Syafi'i sampai mengulang puluhan kali. Ya, ada muridnya yang sampai masya Allah, ya, murid yang paling bodoh itu yang nanti kelak juga menjadi ulama besar, karena dijelaskan sampai berpuluh kali, tidak paham, sampai Imam Syafi'i kemudian mengajak dia sendiri, diajari sendiri di rumahnya. Kamu ke sini, ya, kata Imam Syafi'i, dan kemudian dia diajari sendiri. Robi siapa namanya saya lupa, dan nanti kemudian dia menjadi salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal. Namanya tasodda. Ya, dari kata ekho. Ya, ngajar itu harus diulang-ulang. Diikhokan lagi, namanya tasodda. Tasodda. Yang kedua, jangan talaha. Jangan talaha. Di talaha ini ada banyak maknanya. Jadi oke, saya keliru ya. Nomor satu adalah tidak boleh abasa. Guru tidak boleh abasa. Abasa itu bermuka tidak senang. Atau kita mudahkan begitulah. Jadi guru itu tidak boleh menunjukkan stresnya dia. Nah, ini banyak guru yang karena punya masalah di rumahnya, dia datang ke kelas misalnya sambil marah-marah sudah. Kenapa? Karena ternyata di rumahnya ada masalah. Itu etika yang tidak baik dalam mu'allim. Mu'allim itu jangan sampai abasa. Mukanya menunjukkan tidak senang atau stres. Itu tidak boleh. Sehingga bisa nanti dilihat oleh muridnya. Yang kedua, tawalla. Dia berpaling. Ya, tidak ngasih perhatian. Ya, berpaling dari muridnya atau tidak perhatian. Jadi seenaknya sendiri, ngajar sendiri, tidak memberikan perhatian, tatapan matanya, cara dia mengencourage siswanya untuk belajar dan seterusnya, ya. Dia tawalla, tidak boleh juga. Yang kedua tawalla, jadi yang pertama abasa, yang kedua tawalla, yang ketiga tasodda. Harus ulang-ulang. Dan terakhir talaha. Talaha itu kita sibuk dengan sesuatu yang lain, sehingga yang penting malah tidak diraukan. Atau talaha itu maknanya, misalnya ya, kita dari kata lahun tadi, ya, dari kata lahun, kita mentingin sesuatu yang sebenarnya tidak penting, sehingga kita mengabaikan sesuatu yang penting, namanya lahun. Nomor satu, misalnya, kita punya urusan sendiri nih, wah kita anggap urusan kita yang lebih penting, sehingga ngajarnya tidak serius akhirnya, yang pertama. Yang kedua, atau kita memberikan perhatian lebih kepada murid satu dengan murid yang lainnya, sehingga kemudian kita mengabaikan murid yang lain. Padahal mestinya perhatian kita tertuju kepada semuanya. Itu kira-kira sampai ayat ke-10 yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, dalam kaitan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan elit Mekah serta Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ummi Maktum. Allah kemudian melanjutkan di ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Kata Allah SWT, sekali-kali jangan.
Sekali-kali jangan begitu, kata Allah SWT. Innaha, sesungguhnya ajaran Allah Subhanahu wa taala ini tazkirah. Dia peringatan yang sangat kuat karena belakangnya dikasih tun itu. Tazkirah itu bentuk yang sangat peringatan yang sangat kuat, yang sangat teguh, yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ya isinya agama itu tazkirah. Kenapa? Karena kita ini sering lupa, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa dzakarah. Makanya zikir terbaik itu dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Karena Quran itu disebut dengan az-zikra. Dan Quran disebut juga dengan apa? Tadzkirah kalau kita pakai ayat ini. Kalla innaha tadzkirah. Ya, innaha tadzkirah. Direnungin, disadarin lagi ayat yang kita baca dan seterusnya yang sudah kita pahami, itu akan membuat ingatan kita makin dekat pada Allah SWT. Rubah nanti kita. Ya, itu yang disebut dengan innal insana li rabbihi lakanut. Misalnya, ya Allah, sungguh manusia itu sangat tidak bisa berterima kasih. Saya menganggap diri saya lebih baik dari binatang. Tuh lihat kuda yang kalau dikasih rumput, dia berani memberikan layanan yang terbaik untuk tuannya. Dia lari sekencang-kencangnya, ya, ikut beserta tuannya melawan musuhnya, bahkan mungkin resikonya dia harus terbunuh, kakinya harus patah, tapi gara-gara tuannya itu memberikan rumput dan minuman, maka kuda membalasnya dengan memberikan loyalitas dan kebaikan yang sangat baik kepada tuannya. Nah, masalahnya kita kemudian, apa yang telah kita berikan untuk Allah SWT? Ketaatan yang bagaimana sebenarnya yang sudah kita lakukan? Padahal Allah tidak hanya ngasih rumput, ngasih banyak hal. Nah, sifat yang kita susah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah padahal sudah dikasih banyak, mestinya kita ini menjadi lebih baik, namanya kanut. Renungkan itu ketika baca innal insana li rabbih lakanut, namanya tadzkirah. Kata Allah SWT, faman syaa dzakarah. Maka barang siapa yang mau, yang punya keinginan yang sangat kuat, syaa, kalau kita punya kehendak yang sangat kuat, dzakarahu, tentulah dia akan memperhatikannya. Dia akan mengingat, dia akan ngiling-ngiling terus. Oke, ya lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Misalnya, itu dijadikan apa? Dijadikan zikirnya dia. Diingat maknanya. Terus lagi-lagi seperti tujuan tadi, ya harus bisa mensucikan kita, merubah pribadi kita sampai tadi yakhsha. Ya, Masya Allah kalau kita perhatikan. Faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah. Dan Al-Quran itu dulunya adalah di mana? Fi suhufin mukarramah. Di kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Ya, karena Al-Quran itu kalamullah, tapi kemudian ditulis, wakilah para malaikat yang menulis, dan kemudian menjadi sebuah kitab, diletakkan di Lauhil Mahfuz. Itu disebut dengan fi suhufin mukarramah. Di suhuf, di lembaran-lembaran atau di kitab mukarramah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu ya, ini barang gaib, wallahu a'lam, tapi dia merupakan kemuliaan. Kalau dia suhuf mukarramah, dia diturunkan oleh Allah untuk kita, mestinya nanti kita juga akan menjadi orang mulia kalau kita mengikutinya. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Dia ditinggikan. Karena kemuliaan itu identik dengan ketinggian. Ya. Sama lah, kita kalau punya ijazah, punya apalah, kita letakin di tempat yang tinggi, bukan yang direndah. Ya, slip gaji atau apalah yang kita anggap penting, ya, buku tabungan, kita letakin di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena itu simbol dari keagungan. Bayangin, Quran di atas langit ke-7 sana, marfu'atin. Ya, dia ditinggikan oleh Allah SWT. Dalam pengertian juga, memang dia tinggi namanya, mutahharah. Dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi aidi safara, di tangan para malaikat. Ya, safara. Ya, para malaikat bi aidi safara. Dan ini malaikat yang tertentu ini. Ya, Masya Allah, bi aidi safara. Malaikatnya yang kayak apa? Kiramim bararah. Malaikat yang mulia, bararah yang sangat baik kebaikannya. Karena itu disebut dengan bararah. Ya, jadi bir itu kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan yang sangat banyak, bahasa Arabnya abror. Tapi kalau kebaikannya itu amat sangat banyak, bukan lagi abror, tapi baroroh. Namanya baroroh. Allah menyatakan malaikat-malaikat ini
kiram, dia malaikat yang mulia. Ya, karena mulia, tidak ada kejelekan pada dirinya. Korupsi, tidak ada dia. Dan apa dia? Bararah. Dia banyak sekali melakukan kebaikan. Masya Allah. Qutilal insan, setelah Allah menjelaskan Al-Quranul Karim. Ya, pertama sebenarnya introduksi. Cara kita, sebenarnya kalau kita lihat ya, bagaimana kita belajar Quran. Itu seakan-akan dikasih tahu oleh Al-Quran. Caranya bagaimana kau belajar Quran. Satu, you harus punya guru yang pertama, yang terhubung pada Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak ngasal. Memang penjelasannya punya dasar, ada sanad yang sampai ke Rasulullah SAW, misalnya satu. Yang kedua, pastikan motivasimu apa, bagaimana cara kamu adabnya belajar, tujuannya untuk apa, kira-kira begitu. Terus ada contoh yang satu a'ma, satu elit kures. Elit kures belajar hanya sekedar untuk pemberitahuan saja, dan dia tidak mengharapkan penyucian dirinya. Kenapa dia? Karena dia istaghna. Dia orangnya tidak butuh sebenarnya, dia istaghna. Orang yang istaghna tidak mungkin akan mendapatkan ilmu dari Allah SWT, Al-Quranul Karim. Ya, itu disebut dengan setelah itu Allah menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Baru setelah itu Allah menyatakan Qutilal insanu ma akfarah. Qutila, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya terbunuh. Qutila bukan kutil ya, tapi qutila terbunuh, celaka maksudnya. Ya, Qutilal insan, manusia itu celakalah manusia. Terbunuhlah, seperti kita lah, sama lah kalau kita ngomong sama orang karena kita mangkel, bongkon ya, misalnya gitu. Bukan berarti dia mati, tapi ungkapan kecelakaan. Ungkapan yang menunjukkan betapa bodohnya kamu. Celaka loh kamu nanti. Kita ngomongnya modar kon, mati kon, mate awakmu. Misalnya, bongko awakmu. Nah, itu ungkapan orang Jawa. Nah, bahasa Arabnya bongko, modar. Bahasa Arabnya kutila. Kutilal insan, celakalah kamu. Hei manusia, ma'akfarah. Alangkah kufurnya dia. Ma'akfarah. Ya opo Abu Jahal itu. Bagaimana para elit-elit Quraisy itu. Sudah dia bertemu dengan Rasulullah, manusia terbaik, akhlaknya sempurna, materi yang diajarkan sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Wis cekto weleh-weleh. Bahkan di surat Yasin digambarkan, mereka itu tahu kalau benar. Kata surat Yasin, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Laqad haqqal qaul. Sungguh-sungguh manifest, sungguh-sungguh nyata kebenaran itu. Dia pahami dari Nabi Muhammad. Bagaimana? Gini ya, dakwah itu kalau efektif, komunikasi kita efektif itu punya persyaratan 3. 1, materi yang disampaikan bagus. Keren. Yang kedua, yang menyampaikan bagus. Dan yang ketiga, cara dia menyampaikan bagus. Ada 3. Kalau 3-tiganya keren, manusia biasanya akan tersihir karenanya. Pasti dia ngikutin. Rasulullah SAW itu sebaik-baiknya kalau kita pikirkan. Nabi Muhammad 1, materinya istimewa. Gimana istimewa? Wong Al-Quranul Karim materinya. Dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad? Excellent. Ya, dia Al-Amin, perilakunya memukau, kalimatnya memukau. Ya, tidak ada yang salah pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad itu cara penyampaiannya bagus banget. Bagaimana kita ketahui bersama. Jadi berkumpul jadi satu ini, 3 ini. Materi bagus, orang yang berbicara bagus, cara penyampaiannya juga bagus. Masalahnya adalah, kenapa mereka kok tetap kufur? Padahal di surat Yasin disebutkan mereka itu benar-benar tahu kalau memang apa yang diajarkan Nabi benar. Mana buktinya? Laqad haqqal qaul. Ya, ala aktsarihim, bahkan atas kebanyakan mereka. Tapi apa kebanyakan mereka? Fahum la yu'minun, tapi mereka tidak mau beriman. Dan di surat ini Allah mengerjakan apa? Qutilal insanu ma'akfarah. Celakalah manusia itu. Ma'akfarah. Kok ya bisa tetap kufur itu loh. Alangkah kufurnya. Alangkah kufurnya dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah, kata Al-Qur'an. Memang dari apakah dia? Ya. Memang dia diciptakan dari apa? Min ayyi syai'. Dari sesuatu apa memang dia itu diciptakan. Nah, ini untuk mengukur ya. Salah satu yang membuat halangan orang itu bisa menerima Al-Quranul Karim, menerima kebenaran, meskipun sudah cetha weleh-weleh. Ya, dia tahu di depan dia. Sejarah mengingatkan dia
Wis terbuka semuanya matanya, dia tahu itu kebenaran, tapi kok tetap tidak bisa mengikuti kebenaran. Kenapa masalahnya? Masalahnya adalah karena dia sombong. Salah satunya, dia sombong, sopo awakmu, dan seterusnya. Belum punya kekuatan aja, nggak punya anak buah saja, nggak punya harta saja, dan seterusnya. Kesombongan itu membuat tertutupnya hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lihat kenapa orang ini meskipun sudah bertemu Nabi Muhammad, dijelaskan Nabi Muhammad, kok tetap tidak beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min ayyi syai'in khalaqa. Ini gambaran kesombongan. Memang kamu diciptakan dari apa? Kok begitu kufurnya itu loh. Min ayyi syai'in khalaqa. Padahal kamu itu cuma diciptakan apa kata Allah? Min nutfatin. Dari air mani yang kecampur dengan ovum. Hina sebenarnya. Setetes kecil banget. Karena hanya satu sel sperma ya yang membuahi ovum. Min nutfatin, dari nutfah yang kecil itu. Khalaqahu. Kemudian Allah yang menghidupkan. Di molding, di engineering oleh Allah SWT ya. Terus ditanam kemudian di dalam rahim dan terus membesar faqaddarahu. Allah tentukan semuanya, kulitnya kayak begini, kukunya kayak begini, darahnya kayak begini, semuanya. Kata Allah, kamu itu lemah, hina, dina, dari nutfah, kemudian khalaqahu faqaddara, dan kemudian dimudahkan oleh Allah jalan keluarnya. Ya, Masya Allah, kalau kita mikirin bagaimana ibu yang melahirkan itu ya, sebenarnya secara natural, ya sebenarnya itu dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, meskipun sakit tentu saja, tapi kita Masya Allah diberikan kemudahan untuk keluarnya oleh Allah. Summa sabila yassara. Karena itu bagian dari apa namanya kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Kamu itu dari sesuatu yang remeh-temeh, Allah ciptakan, ya, khalaqahu, terus faqaddara, itu kan semuanya. Terus summa amatahu, dan tidak lama kamu hidup di dunia ini. Sebentar aja, habis itu kamu diapain? Summa amatahu. Ya, kemudian dia mematikannya, fa'akbarahu, dan kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menguburkannya. Ya, lalu menguburkannya. Ya, summa amatahu fa'akbarah. Ya, summa idza syaa'a ansyarah. Dan Allah ingatkan, nanti kalau Allah menghendaki sya'a ansyarah. Idza syaa'a, jika Allah menghendaki ansyarah, nanti dibangkitkan dari kuburan dan kamu akan bertanggung jawab terhadap semua yang kamu lakukan. Ya, padahal dulu kamu tahu, kamu merasa tidak tahu kebenaran. Datang Nabi kepadamu, kamu acuh tak acuh. Kamu belajar tidak untuk merubah pribadimu, menjadikan dirimu lebih baik. Enggak. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu justru malah menyombongkan diri. Kalla lamma yaqdi ma amarah, kata Al-Quranul Karim. Ya, kalla, sekali-kali jangan demikian. Kalla lamma yaqdi ma amarah, kata Al-Quranul Karim. Ya, sekali-kali jangan begitu. Dia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lamma yaqdi ma amarah. Ya, dia itu belum menunaikan, ya, menjalankan bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Falyanzuril insanu ila tu'ami anna sababnal ma'a sabba, dari ayat ke-24 sampai berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang biar tidak terlalu kebanyakan nanti malah yang awal-awal jadi lupa. Saya hentikan dulu sampai faman sya'a dzakara, sampai dia summa sabila yassara summa amatahu fakbara summa idza sya'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara. Nanti falyanzur ini sudah beda lagi. Allah suruh mengingatkan kita. Yang pertama, obat kesombongan itu adalah nanti kita petakan di pertemuan mendatang ya, dari awal sampai akhir sehingga pemetaannya kelihatan. Tapi sekarang, apa yang membuat orang tidak mendapatkan hidayah Allah SWT adalah meskipun dia dekat dengan Al-Quran, meskipun dia dekat dengan semua kebaikan, tapi aku udah dapat hidayah, satu, karena sombong. Nah, bagaimana obat sombong itu adalah satu, ingatkan tentang siapa dirinya. Dari mana dia, bagaimana dia, dan seterusnya. Orang kalau sadar itu, tidak mungkin dia sombong. Tidak mungkin dia sombong. Masya Allah ya. Umar bin Abdul Aziz. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan.
Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia menjadi Amirul Mukminin menakjubkan sekali. Ya, dulu dia punya sekretaris, eh, sebelum dia menjadi Amirul Mukminin, presiden, dia minta dibelikan baju. Terus sekretarisnya membelikan baju, harganya 500 dinar katakanlah ya, 500 dirham. Dibelikan harga 500 dirham, diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu masih menjadi gubernur kalau saya tidak keliru, terus dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, kata dia, "Hada jayyid, ini bagus kainnya, walakin rakhithus saman, akan tapi harganya terlalu murah. Tidak cocok lah untuk seorang gubernur," kata dia. Terus kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Sekretarisnya tadi membelikan baju lagi, kain lagi, dengan harga sekarang 5 dirham. Ya, bayangin, 5 dirham. Ini 100 kali lipatnya. Dipegang oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Hada jayyid. Ya, kainnya bagus. Walakin ghaliyus saman, akan tapi terlalu mahal harganya. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada kesombongan buat dia. Sampai nangis. Sampai nangis sekretarisnya ini. Kemudian ditanyain oleh Umar bin Abdul Aziz, "Mayubkika, apa yang membuat engkau menangis?" Ya, ya haywah, kata dia. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyatakan, "Dulu aku itu adalah orang yang ambisius. Kalau aku punya keinginan, aku akan kejar keinginan itu sampai aku dapat. Aku dulu mencintai anak dari pamanku, kalau saya tidak keliru ya, namanya Fatimah. Dan aku berharap aku akan dinikahkan dengannya. Dan Allah kemudian menjadikan Fatimah sebagai istriku. Kemudian aku ingin menjadi gubernur Madinah. Dan Allah kemudian menjadikanku sebagai gubernur Madinah. Kemudian aku bercita-cita ingin menjadi khalifah, pemimpin semua umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala kini telah menjadikan aku sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Dan yang terakhir kata dia, aku ingin menjadi ahli surga. Karena itu kenapa aku sekarang hidup zuhud, ya, hidup tidak bermeyah-meyahan, karena aku ingin menjadi ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan aku sebagai ahli surga." Lihat, Umar bin Abdul Aziz, tidak ada kesombongan di dalamnya. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Ya, siapa dirinya. Bahkan, Masya Allah ya, ketika dia kedatangan tamu, ya tiba-tiba lampunya mati. Dia berdiri, benahin sendiri lampunya. Orang-orang pada gelisah, nggak enak. Kata dia, "Wahai Presiden," ibaratnya, "ya Amirul Mukminin, biarkan kami yang melakukannya. Jangan Anda yang melakukannya." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya berdiri, benahin lampu, nama saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Nanti kalau selesai saya turun lagi menemui kalian, dan yang berubah kok, saya tetap Umar bin Abdul Aziz." Masya Allah. Jadi obat kesombongan yang pertama adalah sadari siapa kita. Hatta kita Amirul Mukminin, hatta kita khalifah, kita ini tetap manusia, berasal dari nutfah yang remeh-temeh. Kemudian Allah yang membuat. Ya, kemudian khalaqahu faqaddarahu dan seterusnya. Ya, summa sabila yassara. Dan tidak lama kemudian nanti kita ngapain? Ingat, yang membuat kita sombong karena kita merasakan hidup terus. Tidak lama kita akan mati. Dan kalau mati kita harus bertanggung jawab terhadap semua amal yang kita lakukan. Summa amatahu fa'akbarah. Ya, summa idza syaa'a ansyarah. Nanti kita harus bertanggung jawab ketika kita keluar dari kuburan kita. Summa idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Ya, kamu itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini yang penting untuk kita pikirkan berkenaan dengan, lihat, diawali dari dua tipe manusia di dalam mengkaji agama ini, ya. Satu dramanya elit Quraisy, satu dramanya Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian kalau kita runutkan, begitulah mestinya adab muta'alim sama adab mu'allim. Setelah itu baru Quran itu mestinya harus merubah pribadi kita, ya. Dan seterusnya itu, kalau tidak berubah berarti memang karena ada masalah dalam diri kita. Apa masalahnya? Kesombongan. Apa resep untuk menghilangkan kesombongan? Sadari asal muasal diri. Lah ayat berikutnya, yang di ayat 24 sampai akhir, nanti bicara tentang yang lain.
ada cara lain untuk mengingatkan agar kita tidak sombong, yaitu terhadap makanan yang kita konsumsi dan seterusnya. Insya Allah part 2-nya kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Syukron jazilan Ustaz, subhanallah. Kita buka sesi pertanyaan, J. Monggo untuk para jamaah peserta yang mau bertanya kepada Ustaz Dr. Muhammad Yahya di sini, monggo kami persilahkan. Satu atau dua penanya bisa melalui fitur chat ataupun langsung open mic. Monggo. Kayaknya sudah paham semuanya, Ustaz. Tidak, kita langsung nanti disambung dengan doa, J. Oke, kalau tidak ada yang pertama, saya rasa memang ini sudah waktunya kita untuk mentadabburi dan memasukkan ke dalam kesadaran kita agar sekali lagi mari kita benahi cara kita mencari ilmu, karena tugas mencari ilmu itu tugas sepanjang hayat, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita ini akan mencari ilmu sampai yaumul qiyamah, apalagi berhubungan dengan Al-Quranul Karim, sampai kita meninggal dunia maksud saya. Jadi poin yang pertama adalah benahin cara kita mencari ilmunya Allah SWT, benahin tujuan kita untuk mencari ilmunya Allah, bukan untuk kita dianggap sebagai orang alim, bukan kita agar bertambah ilmu kita, tapi ada tujuan yang lebih agung, tazkiyatun nafas, kita harus bersihin diri kita. Yang kedua, agar hadir rasa takut, makin takut kepada Allah SWT, la'allahu yazakka. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi ingatan kita. Kalau kita lupa, kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Ya dzakkara, ya, untuk ingat lagi. Yang kedua, untuk disampaikan kepada yang lain. Ya, uzkur, sampaikan kepada yang lain. Kalau kita sudah punya ilmu, amalkan, setelah itu sampaikan kepada yang lain. Nah, jangan sampai kemudian semakin kita punya ilmu, justru tidak merubah apa-apa, seperti elit Quraisy. Kalau kita perhatikan, kenapa elit Quraisy, meskipun yang ngajar Rasulullah SAW, kok tidak berubah? Ya, karena satu, kesombongan. Kenapa sombong? Karena mereka merasa memiliki kekayaan duniawi. Dunia itu yang menganggap dia merasa, dia tidak butuh, dia istaghna. Itu yang digambarkan. Dia sudah merasa cukup, saya tidak butuh. Ya, sama seperti banyak di antara kita. Ya, orang-orang Islam yang kalau dia kaya raya, dia tidak butuh. Tapi begitu dia hancur, bisnisnya hancur, baru dia bilang, ya Allah, baru dia mau sholat, dan seterusnya. Istaghna, sombong. Padahal dunia itu diberikan, kekayaan itu diberikan oleh Allah, agar dia mudah untuk beribadah, malah justru dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istaghna tadi. Karena istaghna. Kita jangan demikian, kata Al-Quranul Karim. Ya. Carilah ilmu dengan tujuan tadi, jangan seperti orang-orang Quraisy. Nyari ilmu hanya sekedar untuk pengetahuan dan tidak merubah apa-apa karena dia istaghna. Karena istaghna, ujungnya karena dia sombong. Apa obat sombong? Sadari dari mana kita berasal dan kemana nanti kita akan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Mari kita akhiri. Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Obat kesombongan selain mengingatkan asal usulnya, apa ada lain Ustaz? Nggih, wonten, tapi memang kajian jadi yang ayat 24 seterusnya memang belum saya jelaskan karena belum selesai. Ya. Salah satunya ada teori itu yang orang sombong disombongi sekali Ustaz. Jadi ya, nanti kajian selanjutnya ya. Nggih, memang belum selesai Mas ya, ayat 24 dan seterusnya nanti insya Allah akan kita sempurnakan. Ada di chat grup, saya sering ikut kajian tapi belum bisa menyampaikan ke orang lain. Bagaimana ini Us? Oke. Tugas menyampaikan itu tentu saja dengan berbagai model. Ya, satu misalnya dengan ucapan, boleh. Misalnya orang yang bisa mengungkapkan kembali, atau kalau enggak, ya tidak dengan ucapan, dengan tulisan. Kalau misalnya dia bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis, dengan tampilan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, karena gerak-gerik kita itu sesungguhnya adalah dakwah. Gini ya, seringkali kita menganggap bahwa menyampaikan itu harus sama persis nanti dalilnya kayak apa. Ya enggak lah, dengan kemampuan kita. Ya, tentu saja, karena kita ini memiliki karakter perbedaan. Allah memberikan kelebihan dan kelemahan kepada kita secara berbeda-beda karena memang untuk kebutuhan kita masing-masing.
di mana kita hidup, di mana kita tinggal, dan seterusnya. Karena itu yang dimaksud dengan menyampaikan itu adalah sampaikan dengan cara yang paling kita bisa mampu. Kalau dengan kata-kata, silakan dengan kata-kata. Kalau misalnya dengan tulisan, silakan dengan tulisan, bikin status atau apalah, atau dengan sikap. Ya, ada banyak di dalam kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam itu, justru masuk Islam, dia mendapatkan hidayah bukan dari ceramah, tapi dari sikap, kejujuran orang Islam yang dia temui, ramahnya orang Islam yang dia temui, dan seterusnya. Ya, itu yang membuat cukup dia untuk bisa melihat indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam. Ya. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh siapa yang sekarang lagi rame yang mengaku Nabi ke-26 ya, orang yang kurang ajar sekali itu, Paul Zhang ya, Joseph Paul Zhang ya, orang Indonesia yang jelek-jelekin Islam, Nabi dianggap sebagai pedofil dan seterusnya itu sesungguhnya termasuk bagi orang Kristen sendiri itu mencoreng mereka, meskipun dia ini katanya adalah pastor dan seterusnya, tapi sesungguhnya yang dia lakukan dengan ucapannya dan seterusnya mencoreng agamanya sendiri. Ya, maksud saya, lihat, orang itu tidak perlu berkhutbah saja sebenarnya di dalam berdakwah, tapi kita bisa melakukan dengan berbagai metode. Ya, yang paling kecil adalah kita sampaikan kepada orang yang berada di bawah kita, anak-anak kita, ya, saudara kita, teman kita, itu yang paling penting. Dan itu justru yang paling sangat penting. Ya, bayangin kalau kita sampaikan kepada anak kita menjadi baik gara-gara kita. Nanti anak kita nyampain ke anaknya lagi. Bayangin kalau itu terus beranak pinak sampai misalnya yaumul kiamah 200 juta, berapa pahala yang bisa kita kumpulkan? Masya Allah ya, itu butuhnya ilmu untuk disampaikan. Demikian mungkin, terima kasih, kita akhiri dengan doa bersama-sama, semoga kita ini dimasukkan oleh Allah SWT sebagai ahlul Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.